Apa kabarnya pemirsa channel YouTube Aan Muzar? Kali ini kita kedatangan tamu. Waduh, bukan kedatangan tamu ya. Kali ini saya yang mendatangi tamu ya. Karena ini luar biasa. Narasumber satu ini lumayan sibuk ya, karena beliau ini berada di dua kantor dan di Palembang dan Bangka Belitung. Jadi kebetulan ini lagi di Palembang. Saya meminta waktu beliau. Ini tidak punya waktu yang cukup lama ya. Jadi kita ngobrol, kita ulik-ulik sedikit ya. Oke, Bang Macan ini adalah seorang advokat ya, advokat muda, pengacara yang ada lawyers kita namanya Andre Macan dan Partner. Oke, berada kantornya di mana Bang Andre? Jadi kalau di Palembang di Jalan Inspektur Marzuki, Komplek Ruko 10, B10. Nomor 9. Nomor 9 ya. Jadi kalau misalnya mau cari kantor Bang Andre itu disebutkan oleh Bang Andre. Saya enaknya manggilnya Bang Macan atau Bang Andre nih? Macan boleh. Bang Macan. Oke, saya akan lebih enak menyapa dengan sebutan Bang Macan ya. Oke, Bang Macan. Saya ini baru beberapa kali membuat konten YouTube, kayaknya sudah dapat langsung penghargaan ya. Panasonic Award bukan ini? Ini piala langsung dapat ini ya. Langsung dapat piala saya dari YouTube ya. Bisa jelaskan ini Bang Macan, ini apa sih ini? Ini piala Panasonic Award kah apa ini? Ya, bisa jelaskan Bang Macan. Ini patung Dewi Keadilan. Oke. Tadi biasa setiap pengacara di kantornya itu pasti punya, ini sebagai ikon lah. Sebagai ikon lah. Seorang pengacara pasti punya patung Dewi Keadilan di setiap kantor. Oke. Jadi kenapa Dewi Keadilan itu matanya ditutup, Bang Macan? Iya. Boleh dijelaskan sedikit dong? Ini sekedar gambaran. Jadi kalau masyarakat luas kan melihat bentuk ketidakadilan atau bentuk keadilan ya boleh dikatakan. Iya. Kalau keadilan itu ada dua versi. Ada yang kalau kita ngomongin soal punya anak ya. Anak pergi sekolah, yang satu yang tua, yang satunya muda. Kemudian kita kasih uang jajan 10.000 satu orang, ya kan? Menurut kita itu adil, ya kan? Tapi menurut anak-anak tadi yang karena usianya jauh, terus ada yang SMA, ada yang SD, kenapa dikasih satu yang SMA 10.000, yang satunya masih SD dikasih 10.000, ya kan? Nah bagi yang SD dia merasa tidak adil, gitu loh, karena bagi yang SMA dia merasa tidak adil. Seharusnya karena saya sudah dewasa, saya SMA, saya butuh banyak uang saku dibanding anak SD yang cuma jajannya berarti sesuai porsinya gitu ya. Nah jadi kalau menurut orang tua itu bentuk keadilan, tapi menurut anak-anak yang menerima karena terpaut usia yang jauh dan terpaut juga kebutuhan yang berbeda, itu merasa tidak adil. Begitu juga hukum kita. Jadi kalau masyarakat merasa bahwa ada yang katanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya kan, itu juga bisa menjadi dogma atau stigma yang memang sebetulnya itulah yang terjadi. Jadi menurut kita bahwa kalau ngomongin putusan pengadilan bahwa ini ada dua pihak yang bermasalah hukum di pengadilan kemudian diputus oleh hakim, ya kan, pada saat memenangkan salah satu pihak, yang kalah merasa tidak adil, gitu. Padahal itulah hukum menurut keputusan pengadilan, bahwa itulah bentuk pertimbangan hukum yang mengarah ke keadilan. Jadi kenapa kembali kepada patung Dewi Keadilan, kenapa ditutup mata? Bahkan kalau kita lihat banyak gambar timbangannya itu miring sebelah. Tidak datar seperti ini gitu. Kenapa? Nah, itulah tadi yang namanya bentuk keadilan tadi. Bahwa keadilan itu belum tentu adil menurut kita, belum tentu adil menurut masyarakat. Karena adil tadi sifatnya adalah kalau menurut ada versinya menurutnya bahwa adil itu ialah rata, tapi ternyata keseimbangan keadilan itu sebetulnya berbeda-beda tergantung kacamata masyarakat sendiri gitu loh. Oke, Bang. Mungkin seperti itu. Oke, Bang Macan. Jadi terus terang pemirsa YouTube Aan Muzar, kali ini saya penasaran untuk mewawancarai secara podcast Bang Macan ini itu karena melihat status Facebooknya beliau ya. Jadi di situ menceritakan seperti kayak buat novel atau sinetron atau telenovela ya. Telenovela itu kayaknya kalau mau buat sinetron berapa episode itu Bang Macan? Iya, bagus juga itu, kalah itu sinetron yang lagi digemar ibu-ibu sekarang. Ya, aku menangis itu ya di TV. Jadi kan Bang Macan ini membuat status di Facebook menceritakan kayak seperti sinopsis film atau sinopsis buku ya, yang menceritakan perjalanan hidup beliau yang dari seorang anak jalanan sehingga menjadi seorang pengacara sukses lah ya di Palembang. Hampir semua orang kenal dengan beliau, khususnya di kalangan pengusaha di kalangan pengacara muda, karena pernah jadi wakil ketua IKADIN ya.
atau ketuanya? Saya di Kadin sebagai sekretaris. Sekretaris ya, pernah menjadi pengurus ya? Komunitas Advokat Muda sebagai ketua. Oke, nah jadi mereka kan tak asing lagi. Dan kalau di organisasi di Pradi ya, Bang Macan ya? Ya, Pradi. Oke, bisa. Nah, jadi mungkin banyak yang apa namanya yang membaca Facebooknya, status Facebooknya Bang Macan itu penasaran ya. Nah, jadi ada yang nge-like, kemudian yang komen, termasuk saya ya pribadi itu ikut-ikutan karena lumayan kenal dengan beliau dari sejak SMA ya. Karena teman saya temannya SD Bang Macan ya. Jadi apa sih yang terjadi? Ingin tahu sebenarnya mungkin ya inilah mudah-mudahan bisa menjawab apa namanya penasaran para apa ya namanya netizen ya istilahnya ya netizen. Kalau boleh Bang Macan itu ceritakan sedikit lah atau bolehlah kira-kira yang sebenarnya ini kalau kemarin kan versi tulisan ya. Ini versi lisannya. Bisa Bang Macan mau cerita dari mana atau boleh. Mulai dari tamat SMA atau gimana? Oke, silakan waktunya untuk Bang Macan ini. Ya, saya perjalanan hidup ini sebetulnya saya cuma berpikir kemarin untuk membuat tulisan di Facebook itu karena memang banyak yang tahu sejarah perjalanan saya, kemudian ada yang menawarkan untuk buat biografi, ada yang menawarkan untuk ya buat inspirasi lah untuk advokat-advokat muda dan lain-lain sebagai motivasi atau penyemangat lah untuk bahwa perjalanan ini tidak monoton dan jangan pernah patah semangat dalam melaksanakan proses perjuangan hidup ya kan, karena semua ada jalannya ya tergantung untuk ikhtiar, usaha dan doa tentunya seperti itu. Nah kemudian memang di Facebook kemarin akhirnya termuat itu sebetulnya karena ada teman di Jakarta yang menawarkan, kemudian dia meminta singkat apa proses perjalanan karena dia juga tahu dari mulut ke mulut sebetulnya dari teman-teman juga. Saya buatlah itu proses yang apa secara tertulis yang sangat singkat sekali sebetulnya, namun cukup panjang juga ternyata setelah di-upload di Facebook. Nah, itu yang di Facebook itu yang di copy paste dari yang kita kirimkan ke teman yang di Jakarta. Nah, perjalanan itu sebetulnya dimulai dari ya sebetulnya saya juga sendiri tidak punya cita-cita untuk jadi pengacara ya. Karena memang menurutku yang pertama memang kita tidak punya potensi, kemampuan dan kemauan tentunya untuk menjadi seorang pengacara. Tentu pengacara ini sama saja dengan penegak hukum ya kan, melakukan pembelaan terhadap masyarakat mencari keadilan tentunya yang dinamakan klien. Sebetulnya kalau dari dulu tidak pernah terpikirkan seperti itu karena proses perjalanan yang sebetulnya tidak terarah ya kan, karena posisi kehidupan dan lingkungan yang kemudian tidak mendukung untuk kita mempunyai cita-cita yang tinggi sebetulnya. Jadi perjalanannya dimulai dari, mungkin saya coba memulai karena dari apa proses setelah tamat SMA. Sebenarnya kalau teman-teman SMA itu kan sudah menjelang kita mau selesai sekolah waktu itu, mereka sudah banyak diskusi. Ini mau kuliah di sini, mau kuliah di sana, ada yang langsung mau bekerja dan lain-lain ya. Tahun berapa itu Bang Macan? Itu saya selesai SMA di tahun 2001. Tahun 2001. Tahun 2001. Nah, sedangkan saya tidak punya bahan untuk diskusi karena saya belum punya plan setelah tamat SMA ini kemana gitu loh. Kenapa nggak ada kenapa kok sampai nggak terpikirkan teman-temannya udah ikut ada wacana gitu? Iya, karena kan pada waktu itu memang kembali ke soal lagi-lagi saya punya saudara yang kemudian kakak-kakak saya juga sebenarnya cuma tamatan SMA semua dan cukup sampai di situ tinggal mencari pekerjaan. Berapa saudara? Saya 4 saudara, kebetulan saya anak ketiga. Yang ketiga. Kakak laki-laki yang pertama, yang kedua, saya yang ketiga dan saya punya adik perempuan. Oh, ada juga ceweknya ya? Ada cewek juga. Syukurlah kalau gitu. Jadi lengkap. Nah, dalam proses itu karena situasi pada saat itu mungkin tidak mendukung dari sisi ekonomi ya kan untuk kuliah, udahlah kita tamat SMA kerja aja sudah. Itu pun kalau dapat, karena begitu sulit juga untuk mencari pekerjaan pada waktu itu kan. Jadi kondisi itu kita tidak mempunyai peran untuk ikut berdiskusi, punya planning setelah tamat SMA. Jadi ya silakan. Tahun 2001 itu masih di sekolahan itu ya? Iya, masih. Jadi masih tempat tinggalnya. Iya, saya tempat tinggal itu masih. apa rumah dinas atau rumah apa itu, bisa diceritain? Kan ini tuh diceritain juga tuh di status Facebook itu. Iya. SMA itu tinggal bersama orang tua. Jadi kebetulan orang tua PNS ya, menjaga sekolah SD negeri. Kebetulan di situ ada rumah dinas, jadi kita tinggal di situ. Oh, gitu di situ. Tinggal di
di lingkungan sekolah, jadi di dalam SD waktu itu tempat tinggalnya kan. Ini kalau Abang Macan sebut nih viral nih sekolah itu, didatangi. Tapi ini kawasannya, jalan apa itu? Itu di Jalan Sersan Sani. Jalan Sersan Sani. Sersan Sani, Lorong Puncak Harapan 2. Silakan nanti apa penonton bertanya-tanya ya di mana itu ya. Lanjut Bang Macan. Nah, jadi dalam proses itu ya karena memang tadi tidak mendukung, tentunya dari sisi ekonomi ya kan, kita lihat dulu tempat kuliah itu kan cukup biayanya cukup lumayan juga ya untuk kami mungkin, untuk kami dan keluarga pada saat itu, sehingga kakak-kakak pun tahun SMA sudah bekerja cukup, jadi tinggal mencari pekerjaan aja. Dan kebetulan saya ini lebih banyak teman yang pada saat itu kawan-kawan SMA itu lebih kepada soal apa, orang tuanya tuh banyak duit ya dan lain-lain. Jadi mereka punya plan. Kemudian setelah tamat pun ketemu, bercerita lah mereka kan. Dari kuliah di mana sekarang? Dari mana ya? Kita nggak bisa. Itu pas kapan itu? Panjang. Itu sudah waktu selesai kita masih ketemu. Ternyata teman-teman sudah pada kuliah. Gitu. Kita sudah nganggur lah habis tamat SMA. Jadi ya kita masih pengangguran waktu itu. Pengangguran, belum dapat pekerjaan ya kan. Memang tidak ada aktivitas, nggak ada kegiatan. Akhirnya sering main keluar rumah. Jadi jarang di rumah, kumpul lah sama teman-teman nongkrong lah. Jadi kebetulan kalau di Sersan Sani itu banyak anak-anak nongkrong yang rambut gondrong. Sebelum lanjut, tadi daripada netizen bertanya, sekolah SMA-nya di mana? Jauh nggak dari Sersan Sani? SMA-nya di Jalan Angkatan 45. Jauh itu. Iya. Kalau saya inisial Arina bukan? Arina. Bukan inisial lagi. Berarti lumayan jauh dong. Nah, saya ingin flashback sedikit dari Sersan Sani ke angkatan lumayan jauh. Kenapa nggak nyari lebih dekat nih? Kan banyak nih di Sersan Sani. Ada juga yang swasta, yang negeri kan? Kenapa kok milihnya di sekolah itu? Jadi kebetulan memang tamat SMP itu NIM-nya nggak. Jadi di bawah di bawah rata-rata. Untuk cari SMA negeri rasanya nggak masuk. Jadi kita cari SMA swasta. Nah, SMA swasta itu waktu itu lebih kepada soal banyak orang yang menyebutkan Arina ya kan. Jadi punya keinginan untuk kuliah jauh, SMA sekolah jauh waktu itu. Tapi kan satu kali jalan tuh naik mobil sejahtera. Iya. Benar ya? Masih naik mobil sejahtera itu? Masih kan. Dia nyebutnya itu sejahtera ya. Mobil itu sejahtera. L300 ya. Mungkin pemirsa atau netizen yang ingat ya zaman tahun 2000-an ya, ingat naik mobil sejahtera. Saya juga ingat dulu saya di ICP 10 naik mobil itu mau ke Luman Tirta kan. Lewatnya kan sekali jalan sejahtera. Bang Macan juga kan sekali jalan nih, mungkin bisa jalan dari sekali naik angkot. Bisa naik angkot pulang pergi ya, bisa ya? Ya, masuk Sersan Saninya jalan kaki. Sama berarti seperti saya. Oke, lanjut Bang Macan. Jadi teman-teman sudah pada kuliah, kemudian ini kan menjadi kebanggaan masing-masing kan. Oh, kuliah di sini, ini kuliah negeri dan lain-lain. Ini sempat minder kita. Lo kuliah apa ya kan? Nganggur, nggak ada pekerjaan. Nah, mungkin dari sisi itu pada waktu itu ngerasa minder jadi untuk kumpul sama teman-teman. Akhirnya setelah tamat sekolah SMA itu nggak ngumpul-ngumpul lagi, lebih memilih kumpul kepada teman-teman yang memang sesama pengangguran, jadi sesama pengangguran. Nah, waktu itu di Jalan Sersan Sani itu banyak sekali yang sebaya, anak-anak yang baru remaja sebaya ya kan, yang kemudian punya prestasi yang sama ya kan, pengangguran maksudnya, punya prestasi yang sama-sama nganggur. Kebetulan juga mereka kebanyakan yang memang sudah jarang kumpul dengan keluarga. Kalau bahasa mereka tuh dibuang sama keluarga. Jadi kenakalan remajanya menyatu waktu itu, kumpul di suatu tempat, di satu rumah, yang kebetulan rumah itu juga seperti kayak rumah sendiri. Jadi di kawasan Sersan Sani. Di kawasan Sersan Sani itu, di sepanjang Jalan Sersan Sani itu ada rumah tinggal di situ yang sudah kita anggap sebagai orang tua angkat. Dan kemudian orang tua angkat juga sudah menganggap kita sebagai anak-anaknya sendiri. Jadi semua laki-laki yang pengangguran, yang boleh dikatakan nakal, kita kumpul di situ, nongkronglah di situ. Jadi karena kalau saya sendiri kan tidak punya berpikir untuk pengen jadi orang, karena sudah merasa sudahlah, jalanilah proses hidup ini ya kan, nikmatilah gitu kan, dengan situasi yang berkumpul tidak dengan keluarga sendiri gitu. Jadi ya kita kumpul-kumpul itu punya aktivitas masing-masing sebetulnya. Aktivitas ini yang tadi lagi-lagi ya macam-macam, karena kalau di Sersan Sani itu kan banyak
pelajar. Iya, iya. Mulai dari SMP, Benar. SMA, TK, Iya. SD, STM kan. Lengkap ya di situ Di ya. situ tempat lalu lintasnya mereka Betul gitu. sekali, betul Tempat sekali. lalu lintasnya mereka. Jadi suatu ketika kita kan akhirnya lapar. Akhirnya lapar Karena nggak ada kerjaan tadi. karena nggak ada nganggur, kerjaan ya kan. Jadi kalau iseng-iseng kalau sekedar awal-awal tuh cari makan itu cuman lihat di depan tuh ada pohon nangka ya kan. Manjat ya, kita Iya. ambil nangkanya buat sayur nangka buat makan. Oh, buat Jadi makan. nasi sama sayur nangka. Ayamnya nggak ngambil ini. Belum. Jadi ya itu proses-proses awal kita nyari makan ya kan. Iya, iya. Jadi kebetulan saya ingat waktu itu kebetulan kena mah ya kan. Oh, kena mah. Mah kan. Gara-gara karena nggak makan. jarang Emang makan nggak itu. pulang-pulang ke rumah, Bang Macan? Jadi jarang karena sudah nyaman dengan kehidupan di luar. Seringlah nongkrong di rumah tadi ya. Di rumah orang tadi. tua angkat tadi karena memang nongkrongnya di jalanan sebelum kalau malam kita udah Emang pelayan, nggak Pak. dicariin apa sama bapak sama ibu? Ya mungkin sudah dewasa jadi Oh, nggak oke, dicari oke. ya Iya, kan. iya, iya. Jadi nggak perlu dicari. Bukan anak cewek ya. Anak cewek hilang 1 jam diteleponin ya. Jadi enak kalau dulu kan kita nggak punya handphone. Oh iya iya iya. Jadi iya. mau nyari kemana juga Iya, iya, ya iya. kan. Benar benar. Mau cari kemana. Jadi suatu ketika ingat itu lagi keadaan mah lapar. Jadi malam hari kebetulan teman tuh ada adik perempuan yang bisa masak. Masa? Jadi buat sayur nangka itu kita makan rame-rame. Pas tidur tengah malam jam 2 malam itu perut ini apa ya? Nggak enak banget rasanya. Karena nggak makan tadi kan. Karena kalau emah itu ternyata nggak boleh makan nangka. Oh. Jadi kacau, nggak bisa tidur sampai pagi. Benar benar. benar. Melilit perut. Iya iya. Jadi kemana-mana baru tahu kalau lu kena mah katanya nggak bisa makan nangka. Jadi pemirsa ada Tambah poin jadi. tersendiri ya. Kalau mah jangan makan Jangan nangka. makan Ya, nangka. oke. Itu. Nah kemudian proses berjalan, terus berjalan, akhirnya kita lebih kepada menaikkan tingkat kenakalan mungkin boleh dikatakan karena kebutuhan makan. Iya. Tidak hanya itu, ternyata kita juga terpengaruh dengan lingkungan yang namanya waktu itu ada kumpulan-kumpulan anak-anak yang suka ngisep Aibon. enggak, ngisep ganja Oh, waktu iya, itu iya. kan. Waktu itu kan masih murah lah boleh dikatakan kalau 10.000 itu bisa dapat kita beli Oh, itu gitu. kan. Jadi mulai ke situ, tapi kebutuhan pendapatan sumber keuangannya harus ditingkatkan kalau kita mau ke situ. Iya. Jadi karena salah mau beli barang. satunya melihat wah ini kita lihat arus lalu lintas pelajar ini banyak sekali di Oh, jadi Simpang prospek gitu ya? Jadi kita agenda karena diskusi kita sempat rame-rame ya kan. Jadi mungkin kita nongkrong di pinggir jalan, ketemu ada 1-2 orang yang kenal, kita panggil, kita mintain duit kan dapat. Iya. Jadi kalau kita hitung banyak sekali di situ pelajar, kalau satu-satu misalnya 100 rupiah Iya, misalnya 100 waktu perak itu, saja. karena nggak banyak waktu itu kita dapat dari 1 orang pelajar itu. Malak deh. Ini malak kesana. ya boleh dikatakan seperti itu, kita kumpulin bisa dapat banyak ya kan. Kita bisa kumpulkan 10.000 untuk beli itu. Untuk beli. Sisanya beli alkohol biasanya. Nah, akhirnya itu terjadi dan menjadi hal yang terbiasa. Jadi menjadi kebiasaan. Jadi nongkrong waktu itu saya punya rompi kecil Iya. yang nggak pakai lengan. Di sini ada kantongnya di dalam itu saya taruh senjata tajam. Oh. Kalau boleh katakan kalau sekarang ini golok, tapi Golok. pendek. Ya. Jadi kalau manggil orang tuh, sini. Kasih lihat aja, nanti dikasih 200 rupiah, ada 150, ada 100. Tapi memang masih. yang kita palang itu anak-anak siswa pelajar ya. Pelajar-pelajar, karena kita masih kalau kita juga kalau boleh dikatakan waktu itu kalau preman tanggung lah, ya kan, karena ruang lingkupnya masih di sekitaran Itu kita. anak-anak cewek juga apa cowok aja yang kita Cowok, palang? jadi kebanyakan cowok. Kenapa nggak malah yang cewek? Kan lebih banyak Nggak duitnya tahu, biasanya. nggak niat. Oke. Nggak ada niat Berarti di situ. termasuk pemalak yang soleh ya. Karena kita lihat ada syarat-syarat menjadi pemalak yang beretika. Oh iya iya. iya. Jadi salah satunya cowok aja. nggak malah yang cewek. Kidding. Jadi kemungkinan waktu itu cuma cowok-cowok seingat saya. Jadi akhirnya kita dapat duit itu kita kumpulkan, kita satukan, nah baru kita belanjakan mau beli apa waktu itu kan. Yang tentunya kita sisihkan untuk tadi orang tua angkat, ya kan, karena orang tua angkat juga nggak bekerja kan. Oke. Ibu maksudnya ibu angkat. Tapi ibu ya tuh kan? merasa terganggu nggak dengan kalian gitu? Enggak, mereka dia happy tentunya. Mungkin tetangga-tetangga ada yang Tapi risih. tahu gitu. nggak apa itu kan termasuk perbuatan jahat lah istilahnya malakin orang. Beliau tahu nggak sebenarnya? Sebetulnya tahu, tapi itu kan kebutuhan gitu. Oh loh. gitu.
Karena kita ngumpul di rumah nggak makan juga percuma, Oh iya, benar gitu juga, kan. ya. Jadi ngapain kan ngumpul-ngumpul nggak makan kan. Jadi dengan kumpul-kumpul ini kita punya SDM. Nah, SDM ini kan kita pikirkan gimana masing-masing kita kalau keluar pulang itu minimal bawa uang yang kemudian bisa kita makan. Berapa orang gitu? Gitu. Mungkin waktu itu awal-awal itu sekitar 7 orang. Oh, lumayan, Saya ya. masih ingat sekali itu 7 orang. Yang kemudian jadi tempat Kumpulnya nongkrong di situ semua. Ada nggak itu yang kan banyak kan yang rata-rata ngasih? Ada nggak yang melawan misalnya kan Palembang ini ada dua macam kan? Banyak, Ada yang melawan kan? Pasti. Walaupun udah dipongkrongin dengan golok, nggak ngapo kau misalnya. Nah, itu kayak mana? Apa langsung dikeroyok atau gimana tuh? Ada nggak ceritanya Jadi gitu? akhirnya di situ punya kelompok-kelompok akhirnya Nah. kan. Yang tadi dibilang melawan tadi ternyata dia punya kakak yang preman Oh, juga, geng kan? juga ya? Punya geng juga kan. Karena waktu itu di Pangkalan itu banyak juga tukang-tukang ojek Ojek, ya? yang juga boleh dikatakan preman gitu loh. Jadi mereka ada yang saudara salah satu dari mereka. Nah, dengan model yang seperti itu ada dua pilihan, kita berseberangan atau kita berteman gitu loh. Berteman karena tujuan kita sama gitu loh. Tujuannya sama. Akhirnya ya memang ada bentrok fisik dan lain-lain yang kemudian karena saat masih satu wilayah ini kita berteman, jadi membentuk jaringan. Ini kelompoknya si A, kelompoknya si Jadi B. nggak saling ketemu. ganggu, gitu. Bahkan kalau mereka ada masalah, misalnya ribut dengan Yang apa lain yang jauh ya? yang di luar, Saling bantu. mengajak, kita juga ikut juga Oh, gitu gitu. loh. Jadi punya Jadi mirip kelompok-kelompok. kayak di apa sinetron yang apa preman pensiun lah, mirip-mirip kayak gitu ya. Betul itu. Saling serang, saling Tapi ajak gitu ini ya. level bawah, maksudnya kita belum sampai ke membunuh. Terus ya kan? berapa tahun kita malak-malak seperti itu? Sampai Jadi- akhirnya sadar kuliah kan intinya kan ternyata yang bisa mengubah nasib itu mengubah nasib Bang Macan ini karena kuliah kan? Kuliah. Nah, jadi memang. sampai kenapa kok bisa terpikir untuk kuliah? Nah, berapa tahun semenjak melakukan hal Sebetulnya karena tamat SMA tuh teman-teman kuliah itu kan jadi punya keinginan. Sebetulnya di awal cuma pengen gengsi, ya kita tamat SMA kuliah. Iya. Yang kedua pengen punya aktivitas yang normal, Hmm. yang seperti banyakkan anak remaja yang sudah tamat SMA. Tapi karena itu tidak tercapai, mungkin itu menjadi bentuk kekecewaan yang kemudian ya saya lebih memilih nongkrong di jalan aja lah gitu loh. Ke jalanan kan? Lebih bebas, lebih free, nggak terikat dan nggak menyusahkan orang. Karena ingat tadi pengangguran, Iya. kan menyusahkan nanti kan. Jadi biar kita free aja. Nah kemudian, tapi itu sudah disampaikan kepada orang tua kan. Lagi-lagi mungkin belum waktunya. Iya. Nah kemudian alhamdulillah di tahun berikutnya dapatlah tempat kuliah. Sebelum bukan mencari mau jurusan apa, hukum, saya enggak. Karena mencari yang pertama aktivitas. Yang kedua ya kita juga pengen, memang niatnya pengen kuliah gitu. Tahun berapa itu mulai kuliah? Jadi di 2002 itu ketemu dan memang sudah penerimaan waktu itu, penerimaan mahasiswa. Akhirnya dapat kabar dari orang tua, disuruh pulang, disampaikan kalau mau kuliah di sini aja katanya. Kenapa? Kan? Karena mungkin ada promosi mungkin ke sekolahan atau gimana itu? Informasi, jadi informasi, kemudian ada keluarga juga yang kuliah di situ. Kenapa? Karena budgetnya lebih Ternyata murah. ternyata murah, lebih murah. Saya ingat saya tidak sampai 400.000 waktu itu per semester. Dan tidak jauh kan dari rumah kita kan ke Sukabangun ya, enggak benar. terlalu jauh di Sukabangun waktu Ya, itu. saya sebut saja inisial Stipada ya pemirsa. Mungkin di sini ada Bang Stipada. Freddy Firman Busro menonton. Nah ini salah satu alumninya nih saya wawancara ya. Jadi, Iya. sambil kuliah itu saya boleh tahu masihkah melaksanakan kegiatan seperti tadi? Jadi tadi tidak hanya di satu lokasi sebelum tempat tongkrongan itu. Jadi di tempat tinggal kita nggak berjalan juga, tongkrongannya juga di situ. Tapi waktu itu mengisi aktivitas juga dengan salah satunya mengojek. Oh, ngojek. Ngojek. Jadi itu sebelum kuliah itu sudah mulai ngojek juga. Kan, Belinya ngojek. kendaraannya dari mana? Jadi Motornya. kebetulan kan orang tua punya, kami satu keluarga tuh punya satu motor bebek. Oke. Kalau nggak salah motor apa Yamaha Alfa kalau nggak salah Oh, dulu Yamaha ya kan. Alfa ya. Nah itu yang dipakai sama-sama. Jadi Oke. kita kalau lagi pakai motor itu sempet-sempetin aja ngojek. Pas gitu ngojeknya kan. pas kapan? Jadi yang memang rutin ngojek itu semenjak kuliah. Kuliahnya jam berapa sampai jam berapa?
Kalau kuliah kebetulan kuliah itu sore jam Sekitar jam setengah 5 sampai setengah 9 Jadi malam. ngojeknya bisa pagi sampai Subuh udah keluar Oh, kita. subuh udah keluar. Subuh udah Oke, keluar. Bokareng ngebit istilahnya Ke ya. pasar ya kan. Mana pangkalan kita di mana biasanya kalau ngojek? Kalau Atau muter-muter? ngojek itu kebetulan di situ ada STM dulu, STM 2. Kalau sekarang SMK 4 kalau Iya, nggak iya, salah. kuburan ya. Nah, di kuburan. Nah, itu ada pos. Ah. Jadi kayak pondokan tempat Iya. kita nongkrong para tukang ojek. Oke. Nah, tapi ngantri sifatnya. Ngantri, ada Ngantri. ininya ya? Ya, pokoknya ada apa timer kalau Ah. orang nyebutnya kan. Ada orang yang mengabsen. Mengabsen. Jadi satu ada penumpang si A. Jadi kebagian semua gitu. Benar. Perjalanannya bisa ke Sersansani, bisa ke sosial. Berapa tarif dulu? Bisa. Waktu sekitar tahun 2002-2003. Kalau ya? dulu pertama-tama Rp500. Rp500 ya, 500 sekali sekarang jalan ya kan, sekali ngantar Itu penumpang. mungkin minyak masih harga berapa itu ya? Lupa saya berapa. Nggak ingin lagi ya, kalau sekarang sudah 7.800 kan kalau Ah. Pertalite kan? Iya. Oke, nah sampai situ kuliah katanya termasuk yang cepat lah ya, 3,5 tahun saya informasinya apa berapa? Ya, 3,5 tahun itu sudah selesai, tinggal nunggu wisuda. Oke. Wisuda bareng di, kalau nggak salah di tahun keempatnya itu. Hmm. Jadi Terus, wisuda. Jadi dalam perjalanan ya pada saat saya sudah kuliah, kebetulan di situ ada organisasi di kampus itu kalau nggak salah waktu itu Dewan Mahasiswa. Oh. Nah, semenjak ikut keanggotaan Dewan Mahasiswa, jadi punya aktivitas yang positif Dan punya gitu. akses ya. Punya Iya. akses keluar gitu. Eh. Yang tadinya kita cuma ketemu teman-teman, ujung-ujungnya ngajak mabok ya kan. Jadi Ya, semenjak positif ya sekarang, kuliah itu punya teman-teman yang kegiatannya positif. Dema itu jadi sempat jadi apa pengurusnya? Terakhir di PLT ketua Oh, Dewan PLT Mahasiswa ketua. karena ketua Dewan Mahasiswanya sudah nggak aktif lagi, kita sempat jadi PLT. Tapi untuk kegiatan event sering jadi ketua panitia kita di kampus waktu itu kan. Sering mewakili kampus kegiatan kemana? Gitu? Jadi kebetulan sering mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya salah satu turnamen poli Oke. seperguruan tinggi di Sumatera Selatan. Oke. Gitu kan. Jadi kita undang adakan di kampus. Oke. Jadi ramai, ya paling tidak kan itu bentuk media promosi juga kan. Itu Biar kebanggaan banyak. tersendiri juga ya. Jadi kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan, termasuk juga dulu ada Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Kita juga menjadi ikut dalam peserta perwakilan dari Palembang dan lain-lain. Banyak kegiatan itu yang kemudian mengandung kegiatan-kegiatan yang positif baru mulai terbuka. Jadi setidaknya kalau dulu cuma yang nggak banyak kita beretorika, nggak banyak kita ngomong, semenjak di kampus itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan saya sendiri mengakui ada upgrading mental. Jadi merasa lebih berani, Iya. lebih berani dalam misalnya rapat-rapat, dalam forum diskusi dan lain-lain gitu loh. Bukan Jadi- soal pembelajarannya aja berarti kuliah itu ya. Iya, ternyata saya lebih banyak dapat pengalaman aplikasi di lapangan dalam organisasi. Justru di organisasi. Justru di organisasi itu lebih berkembang dibanding komunitas yang di luar tadi yang monoton. Iya. Kita cuma cari makan dan cari makan. Kalau di sini ternyata kita dengan banyak berteman yang apalagi teman-teman mahasiswa yang ternyata kita juga punya akses keluar. Iya. Termasuk salah satunya waktu itu gara-gara kuliah di Stipada tadi, saya juga punya salah satu teman di Stipada itu yang juga dia aktif di LBH Palembang Oke. waktu itu. Jadi Itu sudah tamat kuliah. masih kuliah, Masih kuliah. masih di awal-awal kuliah bahkan itu sudah ketemu sama teman yang juga di LBH Palembang. Sekarang teman itu jadi komisioner KPU Siapa namanya? Sumsel. Ini Bung Hepriansyah Oke. ya. Jadi jasa beliau kita itu sapa dulu ya. luar biasa Oke. itu untuk Bapak satu itu Oke. yang selalu mengajak saya, mungkin banyak juga memberikan bimbingan dan arahan ya kan, termasuk sampai jadi pengacara. Jadi saya ceritakan waktu itu semenjak mahasiswa aktif di organisasi kampus, Iya. juga ikut beliau nongkrong di LBH waktu itu. LBH Palembang itu lembaga bantuan hukum. Iya. Itu banyak sekali kasus. Sekarang masih di mana tuh? Waktu itu Di saya Bidar, ingat Jalan Bidar bukan? di Pantai depan Peli? Momea, masih depan Jalan Momea. Sumpah Pemuda, Oke, oke. seberang Momea waktu itu. Jadi saya lihat aktivitas itu boleh dikatakan ini aktivitas abnormal. Siang malam tuh malam. tetap Karena banyak mendampingi aktif, kasus gitu. kali ya. Iya, bahkan banyak waktu itu buruh, petani ikut nongkrong di situ. Ya dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, akhirnya saya ikutlah, kemudian fokus di
pendampingan hak-hak kaum buruh waktu Iya. itu. Jadi Bang Andri, kita tadi kan sudah apa namanya aktif ngikut di acara LBH gitu kan. Nah, jadi kita untuk yang sehari-hari untuk biaya kuliahnya segala macamnya masih ngojek kita. Tetap jadi nyempet-nyempetin karena kegiatan di LBH itu mungkin dia fokus dalam memang ada tindakan-tindakan pembelaan atau pendampingan, tapi itu nggak setiap hari. Nah, dalam waktu yang renggang itulah dimanfaatkan untuk ngojek. Tapi kalau di LBH itu sebenarnya nggak punya status apapun, ya kan? Cuman waktu itu kantor LBH itu jadi tempat tinggal. Jadi tinggal di LBH, tapi membantu kerja-kerja teman-teman di LBH. Tapi itu benar murni apa kerja sosial ya? Nggak ada. Jadi kerja sosial, saya nggak ada nggak gaji. ada penghasilan segala Tidak macam. ada. Oke. Tidak ada. Jadi kalau di LBH itu ada yang namanya magang, ada yang namanya volunteer, ada staff. Nah, kayak saya tidak semuanya. Oke. Jadi sembari jadi Tapi tempat mungkin passion kita gitu ya. mungkin. Jadi tempat tinggal sembari dari LBH ke tempat kuliah ya kan, dalam waktu yang ada waktu-waktu luang disempatkan untuk ngojek gitu kan. Nah, di LBH pun tadi saya tidak punya status apapun di situ, cuman nanti ada tamu buat kopi, buat teh, ya kalau enggak sempetin nyuci piring gitu kan. Jadi bantu-bantu kerja penunjang lah di situ. Tapi di sisi lain kalau ada kasus-kasus buruh misalnya, kasus tenaga kerja, ikutlah ya dalam rapat-rapat. Akhirnya tahu kan. Gitu, ya. Akhirnya, nah di dalam proses itulah perjalanan selama di LBH itu saya selalu mempelajari karena di situ juga banyak pengacara. Jadi kita belum waktu kuliah itu udah banyak teman pengacara. Iya. Gitu kan. Jadi mempelajari setiap aktivitas pengacara atau paralegal yang ada di situ. Jadi itulah memang tidak diajarkan langsung kita harus begini atau tapi dengan cara mengikuti kemudian mempelajari. Nah, itu yang saya sebut kalau sekarang saya mencuri ilmu dari apa yang saya lihat gitu. Jadi Anda tidak menyesal itu ya ngikut kerja sosial tadi kan, walaupun nggak ada gaji tapi dapat ilmu tadi ya. Dapat ilmu. Sebetulnya kalau di LBH itu saya lebih nyaman karena saya punya kehidupan baru. Karena saya ini suka di malam hari ada aktivitas dulu. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan nongkrong tuh sampai pagi gitu loh. Nah, kalau di LBH karena malam hari ada yang main gitar, main gaplek, main game di komputer. Nah, saya suka. Jadi saya ikut nyaman itu karena malam hari itu punya aktivitas. Saya suka dunia malam, maksudnya aktivitas malam gitu loh. Tapi ini lebih yang ke positif ya? Ya, lebih yang positif karena ini kan kantor waktu itu kan. Dan di situ banyak aktivis-aktivis mahasiswa dan kebetulan kita juga mahasiswa. Jadi ikut-ikutan. Salah satunya misalnya kegiatan yang positif itu selain saya mempelajari, kemudian saya mencuri ilmu itu salah satunya misalnya ada komputer ya kan, di situ ada file, ada surat kuasa, itu saya printer. Saya print itu. Karena waktu itu nggak ada flash disk masih. Dulu disket kalau nggak salah. Masih disket. Jadi saya beli disket itu kalau tidak salah 2.500 ya. Itu tapi nggak sampai 1 giga. Dapat file, tapi selebihnya saya print di situlah. Kalau salah dulu cuma 1,4 megabyte. Iya, mungkin lah. Kecil ya. Kecil kan. Jadi sisanya saya sempatkan di malam hari itu saya ngeprint tanpa tahu orang. Itulah jadi contoh. Itulah yang kemudian di keep, disimpan di rumah sambil belajar kalau lagi di rumah gitu, dibaca-baca gitu. Nah, akhirnya ikutlah sering turun-turun ke jalan. Itu baik kegiatan mahasiswa maupun kegiatan LBH, pendampingan hukum, misalnya demo dan lain-lain. Nah, itu cukup aktif. Akhirnya di LBH kenal lagi ada organisasi-organisasi lain, misalnya Walhi, ya kan? Yayasan Puspa, dan di situ banyak lagi teman kita, ya kan, banyak lagi aktivis-aktivis, teman-teman NGO, termasuk juga akhirnya ya banyak juga teman-teman pengacara yang di luar LBH, ialah salah satunya teman-teman Pradi. Tapi itu senior-senior semua. Menambah kawan lah, menambah, jadi makin luas. Jadi kita mahasiswa hukum, di situ pada kita juga punya aktivitas di kegiatan Dewan Mahasiswa. Di luar saya di LBH juga berkolaborasi dengan teman-teman aktivis mahasiswa juga NGO. Itu selagi kuliah. Akhirnya kita tamat kuliah tahun berapa itu? Jadi perjalanan tamat kuliah itu di 2006. Nah, 2006 gimana tuh apa bisa setelah ini kan lumayan terkenal lah ya Bang Macan ya, Andri Malansa lawyer ya, sebagai lawyer. Itu awal muasalnya gimana tuh? Magang dulu kah atau seperti apakah bisa orang tahu apa sih titik baliknya bisa orang tuh kan Bang Macan kan sempat muncul nih di koran, di televisi bahkan, itu kenapa, apa titik baliknya gitu?
Sebetulnya dikenal waktu itu semenjak di LBH memang. Jadi dikenal kebetulan waktu itu kasus-kasus LBH itu banyak menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Salah satunya soal hak atas tanah masyarakat, lawan pengusaha, lawan pemerintah dan lain-lain. Nah, kemudian kasus-kasus itu kan menjadi sorotan publik ya kan, karena menyangkut banyak orang ya kan. Salah satunya kita juga punya peran di situ. Nah, dalam proses yang paling sering sekali muncul di media-media itu pada saat selesai kuliah itu kalau tidak salah, atau masih SMA, masih kuliah, saya lupa. Jadi saya sudah posisi diangkat menjadi staf. Jadi di LBH itu saya 5 tahun berjalan itu tanpa status, ya kan, tanpa dibayar, memang kegiatan sosial. Sukarelawan ya? Ya, sukarelawan. Nah, pada saat masuk ke 5 tahun saya baru diangkat menjadi staf. Oh gitu. Staf itu ada gaji kalau nggak salah, saya lupa gajinya 850.000 kalau nggak salah sebulan. Nah, semenjak jadi staf, kemudian tamat kuliah, selesai kuliah di wisuda, sudah mendapat gelar sarjana hukum. Nah, saya fokus di LBH. Oh, di LBH. Nah, fokuslah banyak lah. Kemudian disitulah banyak teman-teman mulai memanggil tadi macan-macan tadi gitu, karena memang banyak kasus-kasus yang sebetulnya kasus-kasus yang berat ya, yang kemudian ini bisa taruhannya nyawa. Tapi kita kerja di lapangan ya, karena memang niatnya untuk membantu masyarakat mencari keadilan, ya akhirnya berjalanlah seperti biasa. Berarti titik baliknya yaitu pas Bang Macan di LBH lah ya. Di Jadi LBH. semakin banyak orang yang kenal, sering berhubungan gitu ya. Ya, salah satunya juga kebetulan karena tadi jaringan yang sudah luas di LBH sejak dari mahasiswa. Kemudian dari LBH sendiri waktu itu mendorong untuk menjadi pengacara. Waktu itu. Itu sudah belum ikut pelatihan profesi? Belum. Jadi ada pendidikan khusus profesi advokat itu kalau tidak salah saya ingat di kantornya Pak Bahrul Ilmi Yaakob, pengacara senior di Palembang. Dari Asosiasi Advokat Indonesia. Jadi didorong, saya nggak mau, sudah nggak punya keinginan untuk jadi pengacara karena saya merasa tidak mampu gitu loh. Tidak mampu dan belum paham betul itu soal analisis yuridis. Pendidikan profesi tetap itu didorong, selain memang ngerasa tidak mampu ya, belum punya duit juga untuk mendaftar waktu itu, kalau nggak salah 5 juta atau 4.500.000 ya. Saya lupa, jadi agak berat juga. Ya akhirnya didorong terus ya, dari ngumpul-ngumpulin duit yang ada, ikutlah. Alhamdulillah selesai itu dinyatakan lulus pendidikan. Tahun berapa itu yang ikut? Itu di 2007 kalau tidak salah. Di setahun 2007. setelah tamat kuliah. Setahun setelah tamat kuliah. Terus masih di LBH? Masih di LBH, saya masih stay di situ karena menjadi tempat tinggal itu sebetulnya di situ tuh. Di mana itu kantornya, sekretnya itu? Masih yang nomor Mea? Kalau nggak salah sudah di Jalan Bidar, di seberang TPRI. Ya, di seberang TPRI di situ. Jadi sudah di situ. Itu terakhir itu sebagai apa? Staf apa? Jadi dari staf diangkat menjadi kepala divisi. Kepala divisi ekonomi sosial budaya. Jadi di Jalan Bidar itu sudah jadi kepala divisi. Kepala di divisi. situ. Nah, disitulah mulai banyak dikenal, banyak masuk media-media, akrab juga dengan teman-teman wartawan waktu itu kan, dan case-nya juga berbagai macam, dari yang unik sampai yang ini ada semua di situ. Sering masalah urusan tenaga kerja kali ya. Nah, tapi memang karena fokus di saya sebagai kepala divisi memang ekonomi sosial budaya, salah satunya masalah ketenagakerjaan. Pernah sempat buat posko ya, posko pengaduan THR kalau nggak salah ya. Saya buat posko, kemudian juga ini banyak juga yang berjaringan, termasuk komisi yudisial, kita juga kerjasama membuat posko pemantau peradilan waktu itu kan, untuk mengawasi hakim waktu itu kan. Akhirnya banyak organisasi-organisasi yang saya ikuti yang juga punya peran sentral di kepengurusan atau struktur, juga pelatihan pendidikan juga banyak saya ikuti di situ kan. Nah, di 2008 saya ikut ujian profesi advokat, yang kemudian tetap didorong karena sudah bergaul dengan banyak pengacara tadi ya. 2007-nya baru ikut pendidikan. 2008 baru ikut ujian advokat. Nah, kemudian setelah ikut ujian advokat 3 bulan berikutnya, nah ini pengalaman lucu juga ini. Ada, gimana ceritanya? Jadi pada saat mengikut ujian profesi advokat itu kan sudah merasa pesimis, ya kan? Kenapa kok pesimis? Jadi di situ ada esainya itu membuat surat gugatan sama membuat surat kuasa.
Ya karena sudah belajar dari malam, waktu itu memang nggak sempet belajar karena aktivitas di LBH itu dari waktu itu pendampingan hukum sidang di Kayu Agung, di Sekayu, jadi bolak-balik. Baru kalau Sabtu itu ujian. Nah itu hari Kamis baru Nah jadi nggak punya waktu, jadi punya waktu hari Jumat. Jadi memang off kerja, belajar di rumah ya kan, sampai subuh pagi Sabtu itu ke tempat ujian. Jadi merasa sudah cukup pada saat mulai ujian, selesai kita kerjakan yang multi choice-nya, kemudian kita kerjakan yang esainya. Jadi yang esai itu dalam waktu 35 menit sudah selesai. Buat gugatan, buat kuasa. Ya kan? Yang lain masih kerja, saya lihat. Masih menulis semua kan. Kita sudah santai. Jadi memang kiri kanan ini jadi buat risih mau nyontek. Saya cuma bukan nggak mau memberikan contekan, tapi karena pengawasannya itu kan ketat waktu itu. Katanya kalau ketawa nyontek atau ngepek itu didis. Kan jadi takut juga kan. Akhirnya yang di sebelah tadi maksa terus karena udah mepet waktunya. Jadi saya berikan, silakan. Jadi disalinnya semua. Disalin semua. Saya akhirnya waktunya untuk dikumpulkan waktu itu. Itu kenal sama yang nyonteknya? Enggak kenal. Karena ini aja maksa-maksa. Kemudian saya minta, itu sudah mau dikumpul, saya minta dikembalikan karena saya mau kumpulkan ini jawabannya kan. Jadi terakhir dia buat ditandatanganinya kan. Belum, saya ambil dulu, saya kumpulkan karena saya terobot langsung kan. Kemudian saya balik lagi ke meja, dia masih nulis dan akhirnya dibuat tanda tangan. Surat kuasa kan harus ditandatangani dan gugatan juga harus ditandatangani kan gitu. Saya baru astaga, jawaban tadi belum ditandatangani. Memang sudah lengkap dibuat, tapi harusnya ditandatangani kan. Itu baru dibuat nama, belum tanda tangan. Karena ngelihat dia ditandatangani, baru ingat kita. Jadi langsung ke depan lagi mau minta sama ininya kan, pengawas tadi kan. Izin dulu, ada ini belum ditandatangan surat kuasa sama gugatan tadi. Nggak bisa lagi Pak katanya. Jadi nggak bisa lagi diperbaiki untuk nama tanda tangan tadi. Jadi kesel. Yang kita contekin lengkap, ya kan kita sendiri dia nggak ingatkan kalau saya nggak tanda tangan. Jadi setelah itu sudahlah nggak lulus lah. Jadi balik ke LBH waktu itu cerita sama pengacara senior seperti itu. Kalau surat kuasa untuk surat gugatan itu saya nggak tanda tangani gimana saya tanya kan. Nah sekarang ini aja katanya kan. Kalau lo pengacara buat surat kuasa, terus nggak lo tanda tangani, sah nggak surat kuasanya? Enggak, ya berarti nggak ada nilai katanya. Jadi frustasi kan, udahlah nggak lulus lah, kesel juga, terus nggak lulus. Jadi teman-teman nanya gimana, udahlah nggak usah dibahas lah kan. Jadi suatu ketika pengumuman di malam hari memang jam 12 malam. Berapa lama? 3 bulan. Tuh, kok lama ya? Jadi kalau saya sudah melupakan itu. Nggak perlu lagi lah dibahas supaya beda sakit hati ya. Jadi udahlah orang nanya lulus nggak lulus, udahlah nggak usah dibahas. Jadi suatu ketika di malam hari, di tengah malam pukul 2 lah, saya ingat saya 2 malam, lagi nggak ada kerjaan sendiri, dapat kabar teman dari Sulawesi. Teman Sulawesi itu pernah magang di LBH dulunya. Jadi dia dapat kabar, kebetulan dia juga ikut ujian juga bareng di tempat yang sama di Sulawesi, tapi Sulawesi. Karena ini kan sifatnya nasional waktu ujiannya kan. Dia nelpon jam 2 malam langsung bilang, Bung, selamat ya lulus ujian ya katanya kan. Lulus apa Pak? Kata bilang. Itu lu lihat di website Pradi, ada nama lu di sana katanya kan. Ada di website ya. Website katanya kan. Jadi keluarnya di website dulu sebelum diumumkan. Jadi malam itu langsung keluar rumah, cari warnet. Cari warnet. Kok luar jauh, cari yang 24 jam. Di mana dapat warnet? Di Bukit jadi ya? dapat di Sudirman. Ada. Waktu itu dapat di Sudirman, dekat IP itu. Pakai motor. Enggak malu. Cek betul ada, langsung di print out ada nama kita. Wah, disitulah ngerasa luar biasa bangganya kan, bisa lulus advokat itu. Kalau dulu banyak sekali teman-teman yang 1 sampai 3 kali baru bisa lulus. Yang nyontek lulus nggak? Nggak tahu, nggak cek karena nggak tahu namanya kan, memang nggak kenal waktu itu kan. Jadi lulus, nah semenjak itulah baru mulai merasa ada percaya diri kita sebagai pengacara. Tadinya di LBH kalau orang nanya pengacara bukan, pengacara bukan, cuma paralegal gitu kan. Belum ujian ya? Mana belum. Jadi semenjak 2008 lulus sebagai pengacara, mulailah. Disumpahnya tahun 2008 juga? Nah, ternyata waktu itu ada kendala, masih ada waktu itu ada organisasi lain yang juga sama kayak Pradi atau tandingan lah boleh dikatakan, kisruh 2 organisasi ini, sehingga waktu itu dari Mahkamah Agung
tidak melantik atau mensumpah advokat sebelum adanya islah di antara dua organisasi. Jadi belum bisa beracara jadi berarti. gantung-gantung ya kan, kita pengacara tapi belum disumpah. 2 tahun kemudian baru islah di 2010 baru disumpah. Baru bisa beracara ya? Baru bisa beracara. Itu langsung buka sendiri ini atau ngikut orang dulu? Perjalanannya setelah dari LBH saya hitung dari sejak saya mahasiswa gabung di LBH itu 10 tahun. 10 tahun di 2012 saya keluar dari LBH Palembang, sempat buka kantor sendiri bersama teman-teman sebaya lah yang baru-baru lulus juga kan. Iya. Di mana itu? Kantornya Law Office Pandawa namanya, di Angkatan 66 di Super Semar waktu itu. Terus? Selang berjalan waktu itu 6 bulanan lah, 6 bulan mungkin berjalan, ada berapa advokat senior yang tahu saya sudah keluar dari LBH mengajak gabung, ya kan. Waktu itu ada 4 advokat senior waktu itu yang mau mengajak gabung. Ya salah satunya ada teman dari kantor Pak Bambang yang juga mengajak atau gabung di situ ya. Akhirnya saya ketemu. Awalnya dimulai dengan ada beberapa perkara dari kantornya Pak Bambang Haryanto BHP Law Firm waktu itu yang saya jalani, tapi saya tetap di kantor Pandawa waktu itu, Pandawa Law Office. Ada perkara pidana itu ada 7 perkara. Kemudian saya diajak oleh waktu itu Pak Bambang untuk ikut menjadi tim advokasi Bupati Muara Enim waktu itu. Waktu itu karena menjelang pilkada sampai dengan sidang di MK. Akhirnya kita menang. Nah, baru waktu itulah ada pembicaraan serius soal saya bergabung di BHP Law Firm. Nah, saya mulailah bergabung di situ. Banyak perkara-perkara yang diberikan oleh Pak Bambang yang dipercayakan untuk saya jalankan. Kalau nggak salah sampai tahun ketiga bergabung saya belajar mandiri. Jadi 3 tahun di kantor Pak Bambang saya izin untuk keluar karena saya mau buka kantor sendiri. Tapi belum kantor Andri Macan waktu itu. Jadi bersama dengan ada salah satu advokat senior di Muara Enim. Kemudian ada advokat yang baru dilantik tapi backgroundnya pengusaha beliau. Jadi kita menawarkan ada satu rumah di Piparja di Jalan Kejawen itu, satu rumah tapi 2 lantai. Tapi di dalam gang. Jadi kita sepakat itu dijadikan kantor pengacara. Nah, ternyata dalam proses di situ banyak yang mau gabung dengan kita. Jadi saya hitung ada 9 orang. Banyak juga. 9 orang itu dalam kondisi kantor baru dibuka ya kan, luar biasa juga perjalanannya itu. Tahun? Jadi seingat saya 2017 kalau nggak salah, 2015 ya. 2012 3 tahun, 2016 sampai akhirnya di Inspektur Marzuki ini. Jadi di sana ada 9 orang dengan situasi kantor baru ya kan, perkara yang tidak terlalu banyak. Ya kan mesti kita berbagi juga. Jadi mengalami kesulitan juga sih sebetulnya. Nah, itu di awal tahun. Nah, di bulan 5-nya saya mencalonkan diri ikut peserta calon ketua pradi waktu itu ya kan. Jadi waktu itu saya sudah sebagai sekjen di komunitas advokat muda waktu itu juga mencalonkan diri menjadi ketua pradi di bulan 5 itu saya ingat. Nah, dalam proses itulah yang kemudian saya sering masuk media-media cetak, media elektronik juga kan, media online. Jadi ada salah satu klien saya dulu waktu di LBH yang memang terbantu sekali. Kemudian membaca koran dan melihat ada foto saya, kemudian dihubungi. Ternyata dia masih simpan nomor handphone itu. Dia mengingatkan dirinya siapa, akhirnya saya ingat, wah ternyata dia mengundang ke rumah. Karena akhirnya dia cerita, saya baca koran, katanya nyalon dan lain-lain, apa yang bisa saya bantu katanya kan. Membantu doa lah, mudah-mudahan terpilih jadi ketua pradi waktu itu. Nah, setelah proses berjalan, ternyata yang terpilih waktu itu Ibu Haja Nurmala. Ya kan, kemudian kita tetap aktif berorganisasi di organisasi advokat dan lain-lain. Nah, dengan hubungan yang mantan klien yang dulu itu tadi menawarkan ada ruko katanya. Di mana? Yang di sini ya kan. Kalau mau pakai katanya pakai aja gitu. Dia bilang sudah punya kantor saya di Piparja, saya bilang seperti itu kan. Tapi masih nama kemudian, Pandawa? Itu sudah keluar dari Pandawa, dari Pandawa ke kantor Bambang Haryanto. 3 tahun di kantor Bambang Haryanto, buka kantor namanya Fair and Associate. Nah, sebelum di sini. Nah, semenjak di situ karena klien tadi menyampaikan dia punya ruko bisa dipakai. Setelah saya cek, oh ya udahlah. Akhirnya
saya pakai kantor itu dengan membuat nama kantor sendiri. Iya. Jadi saya sendiri pendirinya, saya managingnya, dan saya ownernya. Jadi itulah namanya di kantor yang di Pak Jo ini namanya Andre Macan dan Partner Law Firm. Tahun berapa itu? Jadi ini masuk ke tahun 4, berarti 2016 itu 2016. Berarti nggak terasa udah 4 tahun yang lalu ya? Sudah masuk, ya sudah lebih dari 4 tahun sudah di sini. Saya ingin menelisik kemunculan nama Macan itu. Itu sebenarnya dari mana nama Macan itu, Bang? Jadi sebetulnya kalau kita kilas balik dari cerita awal tadi, itu semenjak nongkrong sama anak jalanan di Simpang Sersansani tadi, dulu kalau panggilan nama tuh Aan sebetulnya, bukan Andre, Aan, jadi lebih akrab dipanggil Aan. Kemudian karena sering mungkin kita cari makan tadi dengan cara berkelahi, misalnya mencuri, malak dan lain-lain, makanya dijuluki Macan waktu itu. Jadi dikenal nama Aan Macan waktu itu. Aan Macan. Sampai SMA pun masih dipanggil Aan Macan. Nah, setelah jadi kuliah, teman-teman kuliah manggil Andre. Iya. Tapi nama ini ya, nama aslinya kan Andre kan. Tapi Macannya tetap ada gitu, karena ada sebagian yang memanggil Macan masih waktu itu. Jadi Andre Macan. Nah, di LBH pun waktu itu sempat dipanggil Andre LBH karena orang taunya karena Andre LBH kan ada nama Andre lain kan, Andre LBH. Tapi dalam proses perjalanan, apalagi waktu itu ingat saya waktu itu saya mendampingi kasus di Mesuji yang pembunuhan itu warga dengan perusahaan, itu kan kebetulan yang dibunuh, warga yang dibunuh itu marganya Macan semua itu. Oh, marganya. Marga Macan. Dan nama akhirnya Macan semua itu kan. Karena di Oki kan waktu itu. Jadi saya dapat akhirnya dikasih sepatu waktu itu, sepatu warna putih, sepatu tinggi gitu. Bagus sekali sepatu itu karena katanya mereka dari keluarga mereka yang kerja di luar negeri kan. Jadi dikenal karena Macan itu orang menganggap saya orang kayu agung katanya. Kemudian selalu pakai sepatu putih kan, panggil Macan. Macan itu cuma julukan nama saja, tapi karena itulah makin dikenal Macannya gitu, karena pendampingan warga di Mesuji itu, Sungai Sodong itu. Jadi makin dikenal gitu kan. Jadi sebenarnya aslinya Bang Macan ini aslinya orang mana? Orang tua? Kalau orang tua Palembang kalau lahiran malah orang tua di Sekayu. Malah. Tapi kita asli Palembang, ibu Bengkulu. Ya kan? Tapi bukan Palembang asli yang ada gelar-gelar itu bukan? Bukan. Malah banyak orang bilang kita orang Ambon. Ya. Apa karena rambutnya ya ngeblon-ngeblon ini ya? Saya tahunya orang Ambon. Tahunya, kan. Jadi dalam proses perjalanan itu, ya kan, setelah dikenal dengan Andre Macan, kemudian pas buka kantor kita patenkan nama Andre Macan itu menjadi nama kantor. Apa namanya yang harapan atau cita-cita yang masih belum tercapai dengan kondisi saat ini? Iya, sebetulnya masih banyak sih langkah ke depan yang sudah di-plan kan. Salah satunya mungkin mau terjun ke dunia politik ya, salah satunya masuk ke legislatif, atau yang memang sisi lain dalam proses penegakan hukumnya sebenarnya mau mencalonkan diri menjadi hakim. Nah itu sudah diniatkan memang, kalau enggak sebenarnya hakim ad hoc lebih kepada hakim ad hoc tipikor. Jadi saya sudah punya keinginan itu, tapi kalaupun memang tidak masuk, mungkin masuk ke dunia politik. Mungkin seperti itu. Udah ada pendekatan sama parpol mungkin? Sudah. Ya memang dari awal selalu bersinergi karena sering kali ada pilkada. Kita kan masuk selalu jadi tim advokasi. Jadi di situ kan banyak partai-partai koalisi juga sembari belajar lah. Lumayan lah, banyak kenal mapping di partai politik yang mana yang kemudian akan jadi kendaraan ke depan. Mungkin itu. Mungkin yang saat ini apa sih Bang Andre Macan ini sebagai apa sih sekarang ini? Mungkin netizen mungkin ada sebagian kecil yang masih belum kenal sama Bang Andre Macan. Ya, jadi selain punya kantor sendiri sebagai managing Andre Macan dan Partner Law Firm di Palembang dan di Pangkal Pinang, saya juga sebagai Dewan Penasehat di Komunitas Advokat Muda. Jadi baru berganti, kemarin saya sebagai ketua, sudah habis kepengurusannya. Sekarang ketuanya Pak Benny Murdani ya, ketua advokat mudanya. Saya sudah jadi Dewan Penasehat. Kalau di Ikatan Advokat Indonesia saya sebagai sekretaris 1. Kalau di Perhimpunan Advokat Indonesia saya di bidang pembelaan profesi.
Kemudian dalam organisasi yang concern di bidang hubungan industrial, itu ada Asosiasi Konsultan Hukum Hubungan Industrial, saya sebagai ketua umumnya. Dan kemudian ada beberapa organisasi lain, misalnya Persatuan Advokat Sumatera Selatan, saya juga di penasehat. Ada organisasi kemasyarakatan, salah satunya juga saya sebagai wakil ketua di situ. Dan banyak lagi sebetulnya kalau ngomongin soal organisasi yang kita ikuti. Seperti ini ya, kereta api Baberanjang ya, lumayan panjang ya. Lumayan Kalau banyak. mau dijejerin. Ya, alhamdulillah dipercaya juga kan mengajar di ujian profesi advokat, salah satu tutor pengajar, juga di pelatihan dan sertifikasi penyeliaan sumber daya manusia. Oke. Sebagai pengajar juga. Tadi saya dengar ada nyebutin Bangka Belitung ya. Kenapa? Apa kita juga bisa menerima ada orang ingin meminta bantuan hukum juga dengan kita buka cabang di sana, seperti apa? Bisa ya. Netizen Jadi gitu. Kalau di Palembang itu kantor pusat kita, jadi kita juga buka cabang di Bangka Belitung, salah satunya di Pangkal Pinang di Kelurahan Gabek. Oh, di Gabek ya. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di situ yang memang membutuhkan bantuan hukum, ya kan, kita siap melakukan pendampingan hukum. Namanya sama juga? Sama, Andri Macan dan Partner Law Firm. Cabang Pangkal Pinang memang kita tambahkan seperti itu. Siap. Jadi Palembang, Pangkal Pinang. Jadi hari-hari bolak-balik ya. Bolak-balik terbang terus. Karena dua kantor. Karena dua kantor. Tapi jangan lupa tes rapid kan, karena masih corona nih. Iya pasti. Nggak bisa masuk kita kalau tanpa rapid. Mungkin ini Bang Macan, mungkin pesannya nih buat anak milenial yang mungkin yang sekarang masih banyak yang mabok atau masih banyak yang belum move on, ya kan, mungkin ya bagilah sama anak milenial ini agar tumbuh motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Silakan Bang Macan. Ya, paling tidak harus dipahami perjalanan hidup kita ini tidak monoton ternyata. Jadi memang ada pepatah yang menyampaikan Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau tidak kaumnya itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi itu salah satu poin penting sebetulnya kalau kita telah ternyata semua itu kebanyakan memang dari yang sulit, yang kemudian menjadi mudah dan kemudian menjadi berbuah harapan yang kita inginkan. Jadi memang perjalanan itu juga kadang berpengaruh pada lingkungan, umur, pendewasaan dan lain-lain. Tentunya yang menjadi sikap optimis kita adalah asal kita punya kemauan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, maka dengan usaha dan doa serta ikhtiar itu insya Allah akan tercapai. Mungkin itu yang paling penting. Oke, terima kasih Bang Andri Macan atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bagi netizen dan YouTuber ini yang menonton ini bisa menjadi inspirasi ya, amin. Mudah-mudahan untuk kita semua bisa untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Tadi ada Bang Andri bilang kita sulit dulu. Itu sebenarnya ada dalam ayat Al-Qur'an ya, di balik haji kebayang itu pas itu menggambarkan demikian perbincangan kami bersama channel Aan Muzar bersama Bang Andri Macan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. 2 jam kali.